Selamat siang Ibu Ocha. Selamat siang Ibu Ola. Apa kabar? Baik. Ibu gimana Ibu Ola kabar hari ini? Baik juga. Iya, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ocha yang bisa meluangkan waktu untuk ada bersama saya dalam supervisi yang akan saya laksanakan dalam minggu ini. Bagaimana dengan persiapan Ibu? Baik Ibu Ola, saya sudah mempersiapkan diri dan juga apa saja yang berhubungan dengan supervisi yang Ibu lakukan. Namun saya ingin memastikan kembali bersama Ibu pada kesempatan ini, semoga persiapan saya juga sesuai dengan harapan Ibu. Iya, terima kasih Bu Ocha, bagus sekali. Dalam supervisi saya hari ini ada beberapa aspek yang akan saya sampaikan kepada Ibu Ocha, seperti perencanaan pembelajaran, strategi pengajaran yang digunakan, pengelolaan kelas, dan bagaimana Ibu memberikan umpan balik kepada siswa. Pakai apa ini dilakukan agar Ibu juga lebih percaya diri dan dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Ada hal khusus yang ingin didiskusikan terkait hal-hal ini. Baik Ibu Ola, silakan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran? Iya Ibu Ola, jadi dalam pelajaran yang saya bawakan nanti dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, ada 6 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan isi dari 10 perintah Allah itu sendiri secara berurutan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh perilaku yang berhubungan dengan 10 perintah Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna dari 10 perintah Allah itu. Dan yang berikut, peserta didik mampu menganalisis dampak-dampak dari tindakan melanggar 10 perintah Allah. Dan akhirnya, peserta didik juga mampu untuk menghubungkan nilai-nilai yang terkandung dalam 10 perintah Allah dengan nilai-nilai kehidupan mereka. Dan pada akhirnya tujuan yang keenam, peserta didik mampu membuat sebuah karya seperti poster, komik, drama ataupun papan permainan sejenisnya yang menggambarkan tentang 10 perintah. Bagus sekali Ibu Ocha ya. Dari 6 tujuan pembelajaran yang tadi telah Ibu sampaikan, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik Ibu Ola, untuk area pengembangan yang saya capai itu ada pada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu sendiri, yaitu tergambar ketika siswa mampu untuk menyebutkan 10 perintah Allah sampai pada mampu menganalisis dampak dari tindakan melanggar 10 perintah Allah itu sendiri. Sementara untuk area keterampilan, yaitu siswa mampu untuk menciptakan suatu karya, ada seperti poster, komik, ataukah papan permainan, drama dan sebagainya. Oh, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu tentang aspek pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira strategi apa yang ingin Ibu harapkan dari kelas Ibu setelah menggunakan pengetahuan dan keterampilan? Ya, untuk strategi pembelajaran yang saya rancang di kelas, yaitu saya menggunakan pembelajaran berdifferensiasi, yaitu pembelajaran yang berdasarkan dengan gaya menit belajar dan kesiapan dari peserta didik itu sendiri, dan diintegrasikan dengan kesiapan sosial emosional dari siswa. Kemudian juga saya membentuk siswa dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dan juga nantinya akan mengerjakan proyek bersama-sama. Dan model pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti yaitu project based learning dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan sekaligus juga mendampingi peserta didik untuk belajar mempraktikkan karya atau proyek yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Itu strategi yang bagus ya Ibu Ocha ya, terutama jika tujuannya adalah untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Saya juga akan melihat bagaimana Ibu mengelola waktu saat menggunakan strategi tersebut. Kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Ya Ibu Ola, besok hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 pada kelas 4 pada jam pelajaran pertama dan pelajaran kedua. Baik Ibu Ocha, jadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024 di kelas 4 jam pertama dan jam kedua Ibu akan melakukan supervisi ya bagi Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdua melakukan percakapan pra-observasi di saat ini? Ya, terima kasih Ibu Ola. Saya hari ini mulai merasa lebih percaya diri lagi untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas nanti supaya supervisi yang Ibu lakukan juga berjalan dengan baik.
Sama-sama Ibu Ocha, saya juga berharap supervisi ini bisa menjadi kesempatan untuk saling belajar setelah observasi kelas. Kita bisa saling berdiskusi untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Baik Ibu Ola, saya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi dan saya akan menghubungi Ibu jika saya mengalami kendala-kendala dalam mempersiapkan diri. Terima kasih Bu Ocha, semoga semua rencana pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Baik Ibu Ola, sama-sama.
makna di balik 10 perintah tersebut. Dan bagaimana ketika memahami maka bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ada dua pertanyaan, satu saja, tapi dia berhubungan dengan pertanyaan yang kedua. Apakah anak-anak pernah tahu apa itu peraturan? Ketika ada yang tahu apa itu peraturan? Ada yang lebih luas sedikit lagi? Peraturan itu apa? Di sekolah ada peraturan? Ada. Rumah ada peraturan tidak? Ada. Di tengah masyarakat ada? Ada. Semua tempat ada peraturan. Nah, peraturan ini ya, ketentuan yang dibuat ya di rumah, di sekolah, di masyarakat tujuannya untuk mengatur kita punya tindakan. Supaya apa? Supaya dia bisa menciptakan ketertiban, keamanan, dan juga keadilan dalam kehidupan masyarakat. Silakan kalian simak dulu videonya. Halo sahabat pelajar, mari kita mengenal peraturan di sekeliling kita. Di rumah, contohnya bangun pagi tepat waktu. Setelah bangun pagi, berdoa. Memadamkan lampu ketika pagi hari. Meletakkan barang kotor seperti piring bekas makan kita pada tempatnya. Yang perlu kita hindari waktu belajar, setelah makan, piring kotor diletakkan di atas meja. Bahkan, sampah bekas makan kita pun kita buang di lingkungan rumah kita. Nah, anak belajar, selain di rumah, di sekolah pun kita memiliki peraturan seperti disiplin berpakaian. Peraturan lain yaitu datang ke sekolah tepat pada waktunya. Selain itu, di lingkungan sekolah kita dilarang untuk bertengkar bersama teman bahkan warga sekolah. Ketika kita menaati peraturan, maka kita akan disenangi bahkan dipuji oleh guru dan teman-teman. Namun jika kita melanggar peraturan yang ditetapkan di sekolah, maka kita akan ditegur bahkan mendapat hukuman dari guru dan kepala sekolah. Pada sekolah, selain di rumah sekolah, di masyarakat bahkan di jalan raya pun, kita harus menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, mari belajar, demikian beberapa contoh peraturan-peraturan yang ada di rumah, sekolah, dan jalan raya. Semoga kita semua tetap setia untuk mengikuti peraturan yang berlaku demi kenyamanan kita bersama. Semoga video ini tetap menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, baik. Jadi itu adalah penggalan video tentang peraturan-peraturan yang terjadi di mana? Ada di rumah, ada di sekolah, dan juga ada terjadi pada lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, mengapa terjadi permasalahan dalam video tadi? Karena tidak apa mengikuti
teman itu sudah bisa pegang HP, saya menangis kepada mama harus beli HP lagi. Berarti menuntut, ya menuntut harus seperti dengan teman. Nah, ketika saya mau hidup sederhana, tidak mengingini barang-barang lain, berarti kita menunjukkan nilai kesederhanaan. Oke, sampai di sini paham? Baik, kalau paham, kita akan lanjut sedikit. Ibu akan masuk ke bagaimana kita mau membuat sebuah proyek dalam kelompok. Nah, proyek ini adalah ibu bantu kalian dalam kelompok dulu. Ada 4 kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti kalau dari beberapa meja saja supaya bisa bentuk kelompok. Silakan. Dengan tertib atau meja. Baik, ini lembar kerja. Lembar kerja yang perhatikan, kalian mengerjakan proyek yang terakhir, ya. Perhatikan dengan 10 penjelasan ibu di depan terkait dengan lembar kerja. Oke. Dia sehubungan dengan kita punya tujuan yang terakhir. Lalu kelompok 4, perhatikan. Dia berhubungan dengan kita punya tujuan yang terakhir dalam kelompok. Silakan kalian buat sebuah karya yang menunjukkan bagaimana penerapan 10 perintah Allah. Jadi nanti boleh kalian pilih salah satu saja dari isi 10 perintah Allah. Nah, bagian depan itu ada petunjuk umum. Ya, kalian memilih salah satu dulu dari 10 perintah Allah. Contohnya, hormatilah ayah ibumu atau yang lain silakan. Kemudian kalian tulis dalam perintah Allah tersebut nilai apa yang terkandung, ya, nilai apa yang terkandung. Lalu makna dalam perintah Allah tersebut itu apa?
Tantangan di sini. Tantangan di sini. Yeremia Petra Budiman, Alfredo Asmani yang beda rumah. Proyek membuat papan permainan. Nama kelompok khas. Teman-teman, kasih terkenal dari papan permainan di sini. Ada soal-soal tetapi yang pertama sebutkan 10 perintah Allah. Yang kedua, apa bunyi hukum kelima? Yang ketiga, 3 hukum kasih. Hukum kasih sebutkan hukum kasih ke-10. Dan terakhir sebutkan hukum kasih yang kamu sukai. Sekian dan terima kasih hasil dari kerja dari kelompok kasih. Oke, Rianto yang pada kelompok kasih. Perhatikan, kelompok lain, perhatikan. Ini hasil dari kerja kelompok satu. Mereka membuat apa tadi? Permainan. Kalau kelompok dengan baik perhatikan, menarik atau tidak? Kalau menarik atau tidak? Menarik. Mereka punya hasil ini seperti kita bermain papan bola tangga. Ada yang tahu bola tangga? Ya, ini diawali dari bagian pertama, kemudian ke kiri, bagian depan, terakhir. Nanti sampai di bagian mana tantangan, kelompok akan memberi pertanyaan kepada kalian. Oke, kita lanjut ke kelompok yang kedua, guys. Silakan kedua dan ketiga mulai berdiskusi. Silakan kelompok dua.
ulum kasih. Apalagi hal-hal membuat lawan permainan. Ya, jadi dalam pelajaran ya, gambar, ya, jadi membuat komik dan juga membuat poster. Jadi pelajaran hari ini kalian mendapat sebuah hal baru. Selain belajar tentang kultur alam, kalian juga dalam kelompok tadi membuat poster atau membuat karya kreasi kalian masing-masing yang berhubungan dengan materi 10 perintah alam. Dan nanti minggu berikut kita akan lanjutkan lagi dengan pelajaran, boleh dibaca sama-sama pelajaran apa ini? Bangsa Israel dan nasi tanah terjadi. Ya, pelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu bangsa Israel memasuki tanah terjadi. Nah, sebelum ibu tutup, ibu akan berikan evaluasi di akhir. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan kembali soal yang berhubungan dengan kita punya materi tadi. Nah, ini informasi untuk kita punya materi pengayaan dan remedial. Setelah nanti ibu periksa ini, bisa kalian punya bahan tes tadi. Jika nanti ada yang sudah memenuhi nilai di atas 70, maka ibu akan bentuk kelompok untuk buat kelompok khusus untuk pengayaan. Jadi nanti kalian diminta untuk menganalisis atau melihat perbuatan-perbuatan di rumah atau di sekolah yang berkaitan dengan pelanggaran 10 perintah alam. Jadi nanti boleh mengamati di rumah atau di sekolah ada tindakan-tindakan apa saja yang melanggar 10 perintah alam. Sementara yang nanti belum, nanti kita akan belajar untuk berdiskusi dengan teman sebangku. Ya, berhubungan
Selamat siang Ibu Ocha. Selamat siang Ibu Ola. Apa kabar? Baik Ibu. Ya, bagaimana kesan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Syukurlah Bu, pembelajaran yang saya lakukan berjalan dengan lancar. Terlihat siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Benar sekali Bu Ocha, ketika saya melakukan pengamatan juga saya melihat siswa sangat antusias. Ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Terima kasih Bu. Iya Ibu, saya ada melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Ya Ibu, terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan bagi saya. Saya sangat senang sekali. Kira-kira apa yang harus saya tingkatkan lagi Bu dalam pembelajaran berikutnya? Ya, yang pertama, Ibu bisa menggunakan case taking pada proses pembelajaran. Dan yang kedua juga Ibu bisa menggunakan teknik STOP. Baik, baik Ibu. Nanti saya akan coba dalam pembelajaran saya berikutnya. Ya, itu bagus sekali. Terima kasih Bu Ocha. Baik Ibu, sama-sama.